Tidak, nanti dulu. Sementara itu ya. Sekarang Iya. pertanyaan lagi. Kanjeng Nabi itu baru nikah lebih dari satu itu kok setelah Khadijah Meninggal. ketika Khadijah masih ada. Iya. Kenapa kok tidak poligami? Ya kan sudah tak bilang tadi, Pak. Udah tak bilangi tadi, perkawinan Kanjeng Nabi itu dalam kontrol. Itu bukan seneng kayak Nabi. Enggak begitu, Pak. Mas, Itu kalau dalam kontrol Allah, kenapa kok sampai ada yang menuntut? wis dibaleni. Nah, terus ya ini kontaknya sampai di situ. Lah iya, karena itu kan rasa dia, kenapa Nabi yang disalahkan? Misalnya gini loh, jenengan sebenarnya, jenengan dituntut karo bojone jenengan ya. Apakah pasti jenengan yang salah? Belum tentu. Jenengan sudah memberikan Atau begini, kewajiban saya jenengan. jawab, biar kelas, nggak masalah, Oke. nggak masalah. Begini Pak, Kanjeng Nabi itu adalah uswah hasanah, contoh teladan untuk siapa? Untuk umatnya. Bayangkan kalau kemudian dia bercerita tentang poligami, kok Nabi nggak berpoligami? Apa iso? Bohong dong. Gimana dong caranya berpoligami yang benar? Nah gitu loh. Jadi apapun yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu adalah dalam konteks sekaligus sebagai Prototype. nah, prototype. Ini loh Nabi, lek poligami begini, yang disebut adil itu begini-begini. Ini loh wanita itu ada yang begini-begini. Jadi itu semua adalah sebuah pembelajaran untuk masyarakat Muslim. Gitu loh. Dicontoh praktekkan, Contoh tidak praktekkan. hanya omong doang. Kan Nah, Bapak? gitu loh. Ya. Coba bayangkan misalkan, misal ya. Tapi saya tidak bisa nerima itu. Ya enggak apa-apa sih penting dijerat. Yang karena dia usaha hasanah. Contoh bayangkan nyusun sewu, ini kan walaupun saya nggak percaya ya bahwa Isa alaihissalam itu tidak menikah, ya, gitu ya. Saya nggak percaya tapi sekali lagi kan begitu kan, banyak orang Kristen kan nggak nikah kok. Awam pendapat Kristen. Nah ya gitu kan ya, Kristen mengatakan Kanjeng Nabi Isa itu tidak nikah. Bayangkan bagaimana cara mencontohkan menjadi suami yang baik, nggak bisa Pak. Tidak, soalnya saya referensinya bukan ke Nabi Isa. Ya, dan makanya itu bahwa apa yang dilakukan Kanjeng Nabi itu dengan segala pernak-pernik kehidupannya Itu adalah pembelajaran bagi kita. Pembelajaran bagi kita, gitu loh Pak. Yang saya permasalahan gini, orang sudah tunjukkan Tuhan, katanya Tuhan tidak boleh salah. Loh, Ya, nabinya. nabinya. Nabi boleh salah. Enggak, Seperti yang kita ditunjuk kita. Tuhan itu nabinya apa istrinya? Gini loh. Tadi Ada kalimat Gini loh, yang Pak. ditunjuk Tuhan itu nabi atau istrinya? Sementara ya, semua istri Nabi itu atas kontrol Allah. Allah. Namanya kontrol Allah, mesti orang pilihan Apik, Allah. mesti pilihan Allah. Allah tidak akan orang baik salah. semua. Iya, Orang nerima iya. semua. Iya, baik itu Tapi dalam kenyataannya, koridor apa? Kok Apakah mereka berzina? Enggak kan? Masih Betul. dalam koridor. Baik itu dalam koridor manusiawi, Pak. Iki kan bojone Nabi ku menungso loh, Pak. Ojo sampai Karena anggap terus. atas pilihan Iya, siapa? tapi jangan anggap karena pilihan Allah terus kok malaikat nggak pernah salah. Iki sing jadi masalah. Iya. Itu manusiawi. Tapi gini Pak. Pak ya. Gini Pak ya. Tapi loh, Pak. Nanti kalau kita berpoligami, Bukan nabi, kan karena istri nabi kita, pilihannya Allah. istri kita ada yang nggak terima tentang uang belanja. Contoh penyelesaiannya kayak Nabi gue loh. Tinggal kasih Dan kasih itu yang- pilihan. Itu yang sudah jelas di Ya, dalam ya, ya. ayat itu. Nah, Kanjeng Yang Nabi. disalahkan itu bukan nabinya loh. Iya, kalau nabinya salah kan turun ayat, tapi kan Betul. nggak ada. Penak, Kanjeng Nabi istrinya nuntut, dia punya ayat. Kita orang awam, istrinya banyak nuntut, Kita dia kan ada punya, tuntunan, Pak. dia punya Loh kan ayat. ada tuntunan. tuntunannya kan terus Tuntunan dia. dikasih pilihan itu. Kalau mau minta memang bisa ya bisa cara baik-baik dan Allah akan menggantikannya lagi. Itu kan Jadi lah, tuntunan. contohnya aku poligami ya, istriku nuntut. Kenapa kowe nuntut? lek nganti nuntut, kowe tak cerai karo Gusti Allah harus ganti istri yang lebih cantik, muda, taat, soleh. Kira-kira mlaku apa ora? Zaman saiki ngono ki mlaku. Itu tadi. Ya, itu tadi. Zaman saiki. Zaman saya. Quran itu untuk sepanjang zaman, termasuk sekarang dan Pak, sekarang. nabi itu adalah seorang rasul, dia juga pemimpin negara. Ya. Kalau di saat ini kita mungkin bisa mengatakan bahwa beliau itu setara dengan panglima perang dan pemimpin negara loh Pak. Betul. Pemimpin Islam. Iya. Gitu. Kemudian dari istrinya itu dia menuntut
dan tuntutannya itu, atau katakan istrinya itu dalam koridor tuntutannya itu masih manusiawi, bukan ini pilihan Nabi katanya pilihan Allah istrinya. Kalau umpamanya istri Nabi itu sampai terjadi perzinahan, Nah, Itu baru. Tuh, ini dia menuntut Manusiawi, sangat manusiawi. manusiawi, Kalau- sangat manusiawi. Kalau Nabi sejajar presiden ya, pemimpin. Kalau umpama sekarang Presiden Jokowi poligami, apa kata dunia? Bagaimana ini? Pak, yang saya Mama ini lupa, sunnah menirukan saya ingatkan kembali. Hmm. Ada ajaran Islam mengajarkan begini, hikmah-hikmahnya begini. Bapak nggak setuju karena pengalaman hidup Bapak tidak seperti itu. Nah sekarang yang benar pengalaman hidup Bapak atau ajaran Tuhan itu. Yang saya karena ketika kita memposisikan ini ajaran Tuhan, Ini cerita kehidupan saya. nah itu nggak bisa Bapak Dibenturkan. taruh, dibenturkan. Lek gak ngene berarti ki elek, nggak bisa begitu Pak. Gitu loh. Ini cara Bapak membandingkan yang menjadi kurang tepat. Jadi pikiran kita lalu kita bandingkan dengan seperti itu. Karena itu lalu teman-teman ini tadi mencoba menjelaskan menjelaskan misalkan soal perang begini, soal poligami begini, soal ayat itu begini. Karena memang Nabi itu akan dijadikan contoh bagaimana dia berpoligami, bagaimana dia begini, begitu, sehingga semua pengalaman hidupnya terekam semua. Jadi Nabi Muhammad itu hidup dalam seluruh dimensi yang bisa siapapun melihat. Bagaimana sebagai suami, bagaimana sebagai ayah, bagaimana sebagai itu tergambar begitu, gitu loh, Pak. Gitu loh. Dan dalam kontrol itu adalah dalam konteks desain untuk menjadi teladan tadi, gitu loh Pak. Nah, ketika lalu kemudian penjenengan dalam hal ini rasa penjenengan yang terbentuk oleh pengalaman hidup Anda tidak sejalan, itu banyak sekali yang tidak sejalan Pak. Gitu loh, tidak jalan loh, gitu loh. Tapi pertanyaannya, lalu apakah yang dari kita itu lalu lebih baik daripada yang tidak? Saya contohkan misalkan gini, poligami, laki-laki poligami. Rasa Bapak enggak beres, enggak pas yang namanya poligami. Kan Islam tidak mewajibkan. Tidak. Nah, Membolehkan. membolehkan. Oke, satu. Sekarang saya tambah lagi ya. Apakah semua orang yang berpoligami bermasalah? Banyak yang Ya. bahagia. Hanya satu gelintir, dua gelintir. Loh, satu gelintir. Ada ini aja ya. Itu nanti berkepanjangan ini waktunya. Ya, Lagi-lagi saya alihkan saja. Sekarang tentang kenyataan. Saya itu pengen agama itu sesuai dengan kenyataan. Ya. Sekarang apakah agama Islam itu menjanjikan keselamatan dunia wal akhirat atau hanya menjanjikan keselamatan akhirat saja? dunia dan akhirat. Hah? Dunia dan akhirat. selama Bapak melakukan ajarannya secara betul. Betul. Berarti kalau orang itu benar-benar menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya, Ya. atau istilahnya apa? Iya, yang Itu ya. Berarti kalau sudah begitu, ini dijamin selamat Ya. dunia Dan akhirat. akhirat. Betul ya. Iya. Sekarang definisi selamat itu apa? Kalau definisi selamat di akhirat malah jelas, belum tertutup tapi malah jelas. Artinya selamat masuk surga. Tapi sekarang selamat dunia itu definisinya bagaimana? Kalau menurut saya ya, nanti dikoreksi. Iya. Menurut saya yang dimaksud selamat di dunia itu ya tidak sakit-sakitan, kesejahteraannya terjamin, hatinya tentram, damai, itu namanya selamat di dunia. Benar atau ada koreksi? Salah. Hah? Salah. Bagaimana? Lah aku Mbak ya, aku ngomong sama teman-teman. Ada pendakwah dengan kerja dakwanya tuh dia terus top kelas nasional, diundang rono, duwe omah, duwe mobil, duwe tetek bengek. Ya ora apa-apa nek ketemu nasibmu ngono. Ora apa-apa, selama itu baik, enggak masang tarif.
sekali diundang 15 juta kan ono sing masang tarif. Iya. Enggak apa-apa. Tapi jangan kamu bermimpi ketika kamu itu di jalan Allah terus uripmu penak. Di Uripnya mesti penak, kaya. Beda. Oh iya iya. Lah iya, hati. maksudnya kaya iku penak mangko lho. Nah, penak. Dulu kaya. Pak. Iku lho. Yang mata Nasrullah. Surat apa kuwi? Wala nabluwan. Apakah kamu kira kamu hanya mengaku beriman terus kamu tidak diuji seperti orang-orang yang terdahulu? Kita diuji, Pak. Enggak cukup mengaku iman gitu loh. Sekarang begini. Saya kalah, Cak. Konteks Saya kalah. pertanyaan Saya kalah. Jadi, aku ngomongin ini arek-arek. Dadi engko kon, misalnya kon dakwah, ternyata uripmu iku susah, secara harta kurang yo. Miskin. Secara materi. Omah ngontrak. Ya. Cerita dirinya sendiri. Kak, itu jangan terus kamu Mengeluh. lari dari dunia dakwah. Jangan kira itu sebagai bentuk tidak selamat. Jangan itu bentuk tidak selamat gitu loh. Tapi nek konku dengan dakwahmu kon ternyata suke, yo alhamdulillah gak apa-apa juga gitu loh. Jadi jangan aduh aku kan membela Allah tapi kok omah gak duwe gitu. Nah, iki sing ngomong duduk cangkeme pelaku ngono. Tapi ngene, Itu, Pak. orang ya, Lanjut. orang Enggak, Pak. seperti terangnya tadi dakwah ya. Diberi harta cukup, kesejahteraan cukup, tapi gering-geringan nih Ah, ini selamat atau tidak? Selamat, Pak. Di dunia, Selamat. di dunia. Iya, Benar, Pak. Hah? Jadi Nah, ini begini, pertanyaan. yang perlu ditekankan bahwa hidup ini, Pak, sesungguhnya adalah arena ujian. Agar Allah lalu bisa melihat sing ahsan amalan atau tidak, orang yang amalnya baik atau tidak. Karena dengan amalan yang baik ini Allah akan memberikan ganjaran reward berupa surga. Ini nggak Karena enggak, Pak, Hah? surga dunia maupun Oh, iya. surga akhirat. Tapi makna surga dunia itu jangan Bapak manai Nek duit ya. jabatan tinggi, uangnya banyak, anak baik-baik, istri baik-baik. Tidak, Pak. Tidak. Para nabi kalau begitu mesti begitu semua dong. Nabi enggak, Pak. Anjir Nabi saya ora ndek Gitu. omah. Nah, Yesus punya apa? nah, gitu. Jadi dalam konteks ini tidak. Serigala punya liang. Yang disebut selamat itu, manusia dia punya. ya, yang disebut selamat itu adalah ketika seseorang bisa menjalankan apa yang menjadi kewajibannya sebagai hamba Allah, sebagai Allah secara benar, maka itulah orang yang selamat. Nah, itu orang selamat. Bisa dia kaya, bisa dia nggak kaya, tapi pasti, Pak, pasti jiwanya penuh dengan ketentraman. Kalau jiwanya sudah rasa gelisah, itu tandanya nggak selamat, Pak. Jadi di sini yang namanya selamat itu adalah jiwa yang tenang dan tentram karena dia menjalankan kebenaran. Itu loh, Pak. Nah, sayangnya mata kita nggak begitu. Ukurannya materi. Kaya, terkenal, Sehat. ganteng, sehat, bukan begitu. Paling penting sehat. Lah, gitu loh. Kalau tidak Lah, sehat, Nah, apa bisa? kenapa loh? Masalahnya begini, Pak. Bagi seorang mukmin, Sudut pandangnya Ya. jauh lain. ketika makanya tuh wala nabluwanakum bisa minal khair wal wal dan sebagainya itu ya, bahwa kamu tuh pasti diuji dengan sesuatu. Apa itu? Nah, kelaparan, ketakutan. Kematian. Kelaparan itu maksudnya harta. Nah, Bukan kelaparan terus luwe. Iya, gitu. Jadi artinya diuji bisa berupa kemiskinan, bisa berupa ini, berupa ini. Nah, siapa yang diantara kamu ini yang kemudian wabasiri sabirin. Nah, yang qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita, misal saya contohkan di saya, Pak. Saya dikaruniai istri saya tiba-tiba kena kanker. Apa hidup saya tidak selamat? Apakah hidup saya? Tidak selamat karena istri saya kena kanker. Bukan, selamat. Tetap baik-baik saja. Itu bagian dari ujian yang Allah berikan kepada saya. Apakah saya bisa bersabar diberi itu? Nah, jadi konsepsi selamat itu tidak seperti yang begitu, tapi konsepsi selamat adalah Hidup dalam hukum Allah. hidup dalam kebenaran. Dan orang yang hidup dalam kebenaran pasti, sekali lagi pasti, jiwa dan hatinya nyaman, tentram. Jadi meskipun istri saya kena itu 6 tahun, Pak, harus pengobatan, nggak ada masalah. Kami tenang-tenang saja, fine-fine saja, hidup kami baik-baik saja sampai hari ini. Nah, kenapa? Karena hati kita tenang dan tentram.
Karena bisa mengerti bahwa kita diuji. Dan Allah ketika menguji itu ada hadiahnya Pak. Misalkan apa? Allah meningkatkan derajat kemuliaannya. Nah, begitu Pak. Jadi makna selamat itu dalam Islam begitu Pak. Tidak sama dengan pandangan mata umum yang itu wujudnya adalah kaya, jabatannya tinggi. Nah, kira-kira gitu Pak. Ada kata-kata ujian. Ini sedikit melenceng. Ada ayat di Al-Quran yang bunyinya Allah tidak menguji umatnya Ya, betul. melampaui batas. Betul sekali. Contoh yang jelas Nabi Ayub. Nabi Ayub diuji, saya ibaratkan seperti lengkungan ya, Mekah tidak sampai video, kompak gepeng, lepas dan ini jelas Tuhan tidak, Allah tidak menguji umatnya melampaui batas. Masih kuat. Iya, betul. Sekarang kenyataannya di lapangan banyak orang yang diuji, ya ada yang seperti Nabi Ayub ada, banyak pula yang diuji melewati batas kemampuan mereka keluar. Ini yang salah yang uji apa yang diuji yang nggak kuat? Ujiannya ini. Ujiannya yang salah, bukan Ya, orangnya. beliau tadi kan mengingatkan bahwa Allah tidak akan menguji hambanya melampaui batas kemampuannya. Loh kok faktanya ada orang yang diuji terus artinya nggak sanggup gitu. Lewat batas kemampuan. Ya. Sampai kemana ini? Kalau saya jawabannya sederhana saja Pak. Yang bersangkutan menandakan kalau dia nggak beriman. Yang bersangkutan menandakan bukan orang yang beriman karena itu dia gagal dalam ujian. Yang menandakan bahwa